Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan ruang waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan aktivitas kita, yaitu tentunya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Untuk itu marilah rasa syukur kita aplikasikan dengan tetap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita tidak lupa mengucapkan selawat juga salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah menuntun kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada saat sore hari ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara masalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dan muslimat. Karena pada malam hari ini, malam itu adalah malam di mana para malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan manusia di atas muka bumi ini. Para malaikat melihat bagaikan juri, siapa di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah, yang benar-benar takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama banyak yang mengatakan bahwa tanda-tanda di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang pasti. Namun pada hakikatnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mendapatkan malam ampunan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana seluruh doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda yang pertama adalah pada malam akan turunnya malam Lailatul Qadar itu suasana begitu tenang. Udara tidak begitu panas, juga tidak kencang. Ibarat angin itu sepoi-sepoi. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu bulan nampak separuh. Pada malam hari itu juga udaranya sangat tenang, karena akan menyambut malam Lailatul Qadar, akan menyambut para malaikat yang akan turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Kemudian tanda-tanda malam Lailatul Qadar juga adalah itu terdapat pada tanggal-tanggal ganjil. Di antaranya adalah malam ke-21 Ramadan, kemudian malam 23 Ramadan, kemudian malam 27 Ramadan, 25 Ramadan, dan 29 Ramadan. Itu diantara tanda-tanda akan turunnya malam Lailatul Qadar sebagaimana ulama mengatakan. Namun demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas daripada tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya kita melaksanakan,
bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita berpuasa pada bulan Ramadan ini betul-betul ikhlas karena Allah, mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ingin mendapatkan predikat takwa, betul-betul ingin mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ibaratnya seperti kita akan mendapatkan hadiah. Kepengen umpamanya kita mendapatkan sebuah hadiah dari orang tua kita. Orang tua kita mengatakan, "Nak, kalau kamu kepingin mendapatkan hadiah, belajarlah dengan rajin. Tuntutlah ilmu dengan semangat. Jikalau engkau mendapatkan juara satu, maka bapak ibumu akan memberikan kamu sebuah hadiah. Bisa jadi sebuah kendaraan bermotor ada dua, atau kalau zaman sekarang lagi tenarnya HP Android. Dengan demikian, maka kita kalau ingin mendapatkan hadiah dari orang tua kita, tentunya kita harus semangat belajar untuk mendapatkan itu, mulai dari kita menuntut ilmu sampai kita menjelang ujian, baru nanti kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jikalau kita betul-betul mempunyai tekad, ketekunan di dalam kita melaksanakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya orang tua tadi, maka kita akan benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekarang bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Kita ingin mendapatkan hadiah dari orang tua, tetapi kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita tadi. Kita disuruh belajar, kita tidak mau belajar, malah tiduran umpamanya. Bagaimana kita akan mendapatkan hadiah itu tadi? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan malam kemuliaan itu bagi orang-orang yang betul-betul mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya dengan tekun tidak hanya karena ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu saja. Beribadahnya dengan tekun itu bukan hanya pada malam 21, 23, 25, 27 dan malam 29. Tetapi mulai dari awal bulan Ramadan, kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebenar-benarnya. Kita tadarusan, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, kemudian rajin sedekah, tidak berkata sembarangan, tidak berkata kotor, senantiasa beribadah dan senantiasa memperbaiki diri setiap hari. Inilah yang dinamakan bahwa kita benar-benar ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita melaksanakan ini karena kita kepingin mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar itu tadi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan itu tadi akan kita dapatkan jika kita melaksanakan ibadah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena kepingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dengan syarat untuk mendapatkan itu semua, kita harus melaksanakannya dari awal ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguhnya. Baik kita berpuasa di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini betul-betul bisa menjadi perhatian bagi kita semua,
bahwa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak segampang, semudah yang kita bayangkan. Kita harus benar-benar bisa menahan hawa nafsu kita. Kita harus benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus benar-benar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan predikat manusia yang bertakwa di sisinya. Dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia juga wal akhirah, dan akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, juga bermanfaat bagi para pemirsa yang mendengarkan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini betul-betul mendapatkan berkah dan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.